Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno dengan NIM 091138232853. Di sini saya akan mempresentasikan hasil binary classification yang saya lakukan pada dataset red and white wine quality merge yang saya dapatkan dari Kaggle. Sebelum lanjut ke pembahasannya, saya akan menjelaskan untuk tujuan klasifikasi yang saya lakukan ini yaitu untuk memprediksi jenis wine, apakah dia itu termasuk red wine atau white wine dengan menggunakan model neural network dan membandingkan hasilnya dengan model random forest. Jadi klasifikasi ini dilakukan berdasarkan parameter kimia yang ada pada dataset tersebut, yang artinya model ini nanti akan belajar berdasarkan nilai kimianya, apakah wine ini termasuk ke red atau white. Di sini saya melakukan import a library yang dibutuhkan seperti Pandas, Matplotlib, Seaborn, NumPy, TensorFlow, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya membaca file dataset CSV-nya dengan menggunakan Pandas dan menampilkan 5 baris pertama dari dataset tersebut. Saya akan jelaskan terkait kolom datasetnya. Jadi dataset ini memiliki 13 kolom dan saya akan jelaskan apakah ada kolom yang tidak penting yang bisa kita drop dan kolom mana yang menjadi target klasifikasi yang saya lakukan dan kenapa kolom tersebut penting untuk klasifikasi ini. Yang pertama, apakah ada kolom yang tidak penting? Jawabannya yaitu ada, yaitu kolom quality. Kenapa tidak penting? Yang pertama itu kolom quality ini bukan karakteristik kimia, melainkan ini skor subjektif penilaian manusia. Yang kedua itu tidak ada hubungan kausal antara quality dan tipe wine. Jadi wine itu tidak menjadi red maupun white bukan karena kualitasnya. Jadi kualitas itu ditentukan setelah wine itu selesai dibuat. Yang ketiga itu menyebabkan data leakage. Jadi jika dimasukkan kolom quality ini ke dalam model, dia itu nanti modelnya akan belajar berdasarkan penilaian manusia, bukan kimia wine. Jadi ini bisa membuat model tidak valid secara ilmiah. Yang keempat itu yaitu tujuan klasifikasi berbeda. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk tujuan klasifikasi saya ini yaitu eh, membedakan tipe wine, apakah dia itu termasuk ke red atau white. Jadi saya klasifikasinya ini bukan berdasarkan kualitasnya. Jadi kesimpulannya kolom quality ini harus dibuang karena tidak relevan dan berpotensi merusak performa model. Selanjutnya yaitu penjelasan kenapa fitur selain kolom quality itu penting. Yang pertama yaitu fitur fixed decidity. Kenapa fitur ini penting? Karena biasanya red wine itu memiliki fixed decidity yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan white wine. Yang kedua yaitu fitur volatility. Kenapa fitur ini penting? Karena biasanya red wine itu mempunyai volatility yang lebih tinggi karena fermentasinya lebih intens dan lama dibandingkan dengan white wine. Yang ketiga yaitu citric acid. Fitur ini juga penting karena white wine lebih sering memiliki citric acid yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu fitur residual sugar. Kenapa ini penting? Karena white wine itu memiliki residual sugar yang lebih tinggi dibandingkan dengan white wine. Yang kelima yaitu chloride. Kenapa ini penting? Karena profil mineral red dan white wine itu berbeda tergantung varietas anggurnya. Yang keenam yaitu free sulfur dioxide. Mengapa ini juga penting? Karena white wine itu membutuhkan lebih banyak SO2 dibandingkan dengan red wine. Yang ketujuh yaitu total sulfur dioxide. Ini penting juga karena hampir eh, white wine itu selalu memiliki total SO2 yang lebih tinggi. Yang kedelapan yaitu density. Ini penting juga karena red wine cenderung lebih pekat, density-nya lebih tinggi. Yang kesembilan yaitu pH. Ini penting karena white wine itu pH-nya lebih rendah dan red wine itu pH-nya lebih tinggi. Yang ke-10 yaitu sulfate.
Ini penting juga karena red wine itu lebih banyak sulfate karena memerlukan stabilisasi warna yang lebih kuat. Yang 11 yaitu alkohol. Ini penting karena red wine biasanya punya kadar alkohol sedikit lebih tinggi dari white wine. 12 type. Nah, kolom type inilah yang menjadi target klasifikasi saya, yang dimana kolom ini berisi jenis wine, apakah red atau white. Selanjutnya saya menampilkan info dari datasetnya, yang dimana dataset ini memiliki 6.497 data dan 13 kolom, yang dimana 11 kolom itu tipenya float, satu kolom bertipe integer, dan satu kolom bertipe objek. Saya juga mengecek missing value apakah ada pada data set tersebut. Setelah saya cek pada data set yang saya gunakan untuk klasifikasi ini tidak ada missing value-nya. Selanjutnya tahap pre-processing. Pada tahap ini saya membuat label baru yang bernama type label yang berisi bilangan binary 0 dan 1. Yang dimana 0 itu untuk red dan 1 itu untuk white. Setelah saya membuat labelnya dan saya tampilkan untuk distribusi label ini, untuk hasilnya yaitu terdapat 4.868 untuk data yang jenisnya white dan ada 1.569 untuk data yang jenisnya red. Jadi data ini tidak seimbang, lebih banyak yang white-nya daripada yang red-nya untuk jenis wine-nya. Selanjutnya saya drop kolom quality karena ini tadi tidak penting, dan saya memisahkan fitur dan target label, yang dimana untuk fiturnya itu terdapat 11 kolom dan yang disimpan ke dalam variabel X dan variabel Y untuk menyimpan target labelnya. Setelah itu saya melakukan imputasi dan standarisasi. Walaupun dataset ini tadi tidak memiliki missing value, saya tetap melakukan imputasi dan standarisasi, yang dimana untuk imputasi ini untuk menjaga robustness pipeline bila dataset diganti atau diperluas. Dan untuk standarisasi ini saya lakukan untuk menstandarkan seluruh fitur agar berada pada skala yang sama dengan min sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Standarisasi ini sangat penting untuk model neural network karena skala fitur yang berbeda dapat mengganggu proses pembelajaran dan memperlambat konvergensi. Selanjutnya saya membagi dataset menjadi data latih dan data uji, yang dimana data latihnya 80% dan untuk data ujinya yaitu 20%. Jadi setelah saya bagi terdapat 5.167 untuk data latih dan 1.300 untuk data uji yang masing-masing memiliki 11 kolom. Selanjutnya saya mengkonversi data ke tipe float 32 karena model neural network TensorFlow itu membutuhkan input dalam format dense, sehingga proses konversi ini wajib dilakukan agar kompatibel dengan arsitektur neural network. Dan juga setelah itu saya melakukan perhitungan class weight untuk menangani ketidakseimbangan data, yang dimana data ini tadi memiliki lebih banyak white wine daripada red wine. Dari hasil class weight ini menunjukkan bahwa kelas 0 itu mendapatkan bobot 2,03, sedangkan kelas 1 itu mendapatkan bobot 0,66. Bobot ini akan membantu model neural network untuk tidak bias terhadap mayoritas kelas dan meningkatkan kemampuan generalisasi pada data minoritas. Selanjutnya yaitu perancangan arsitektur neural network, yang dimana saya menggunakan dua hidden layer. Layer pertama yaitu memiliki dense layer 128 dan mengaktifasi ReLU.
dan distabilkan dengan menggunakan batch normalization dan outputnya 0,3. Artinya itu 30%. Dan layer hidden layer yang kedua yaitu memiliki dense layer sebesar 64, eh, dan outputnya sama 30%, dan memiliki satu sigmoid yang tugasnya yaitu memprediksi apakah keluaran dari prediksinya itu red atau white. Selanjutnya yaitu tahap kompilasi model neural network dan konfigurasi early stopping. Jadi pada tahap kompilasi model ini digunakan optimizer Adam dengan learning rate 1 dikali 10 pangkat 3 yang merupakan optimizer adaptif modern yang sangat efektif dalam mempercepat proses konvergensi pada neural network. Selain itu diterapkan juga mekanisme early stopping dengan pemantauan pada metric fallout. Teknik ini secara otomatis menghentikan proses training apabila performa model pada data validasi tidak mengalami peningkatan dalam 10 epoch berturut-turut. Dan hasilnya yaitu data ini memiliki total 10.625 parameter yang dapat dilatih, mencerminkan model dengan kapasitas moderat namun cukup kuat untuk mempelajari hubungan non-linear atau fitur kimia Wine. Selanjutnya yaitu pelatihan model neural network dan pemantauan kinerja selama training. Jadi pada tahap ini saya epoch-nya saya masukkan sebesar 30, batch size-nya 64. Karena ini data tadi tidak seimbang, saya masukkan juga class weight. Selanjutnya yaitu visualisasi plot out dan plot loss. Jadi di sini untuk grafik outnya menunjukkan bahwa model mencapai kinerja yang sangat tinggi sejak epoch awal dengan nilai out, data latih dan validasi stabil di atas 0,995. Dan untuk grafik loss-nya memperlihatkan penurunan yang sangat cepat pada kedua subset training dan validation yang kemudian mencapai titik stabil pada nilai loss sangat rendah, kurang dari 0,03. Selanjutnya evaluasi akhir model pada data uji yang dimana untuk akurasinya diperoleh 0,995 dan untuk workout-nya 0,998. Dan untuk confusion metricnya dari 320 sampel data red wine ada 4 data sampel yang dibaca sebagai white wine. Sementara dari 980 data sampel white wine ada sekitar 2 sampel yang dibaca sebagai red wine. Untuk precision dan recall untuk kedua kelas berada di atas 0,99. Untuk kelas 0 red wine precision sebesar 0,9937 dan untuk recall sebesar 0,9875. Selanjutnya yaitu saya memprediksi tipe 1 untuk sampel baru. Jadi saya memasukkan sampel baru yang dimana sampel yang saya masukkan ini yaitu berjenis white wine. Hasilnya model ini dapat membaca kelas white wine-nya sebesar dengan akurasi 0,99. Dia berhasil memprediksi jenis wine-nya yang dimana benar bertipe white yaitu 1. Ini untuk contoh red wine, saya juga memasukkan sampel data red wine yang dimana model ini berhasil membaca sampel red wine ini dengan akurasi 7,875 dan benar memprediksi red one yaitu 0. Selanjutnya yaitu perbandingan kinerja model neural network dengan random forest, model random forest. Jadi model ini dilatih menggunakan 300 pohon keputusan tanpa batasan kedalaman maksimum sehingga setiap pohon dapat mempelajari struktur data secara mendalam. Selain itu juga parameter class weight-nya yang yaitu balance digunakan untuk mengatasi distribusi kelas yang tidak seimbang karena white wine jauh lebih banyak dibandingkan dengan red wine.
Jadi akurasinya didapatkan untuk mode random forest ini sebesar 0,9938 dan lookout-nya sebesar 0,99946. Ini untuk hasil confusion metric dari model random forest-nya. Jadi dari data sampel 320 red wine itu ada 5 sampel data yang dibaca sebagai white wine, dan dari 980 sampel data white wine ada 3 sampel data yang dibaca sebagai red wine. Ini untuk visual perbandingan kinerja model neural network dan random forest, di mana perbandingan kinerja antara neural network dan random forest ini menunjukkan bahwa kedua model memiliki performa yang sangat tinggi dalam tugas klasifikasi tipe 1. Neural network mencapai AUK sebesar 0,9982 dengan akurasi 99,54%, dan random forest sedikit lebih unggul dengan AUK-nya sebesar 0,99946 dan akurasinya 99,38%. Selanjutnya saya melakukan hyperparameter tuning sederhana untuk neural network, yang mana untuk learning rates-nya saya memasukkan 1 dikali 10 pangkat 2, 1 dikali 10 pangkat 3, 1 dikali 10 pangkat 4, 5 dikali 10 pangkat 3, dan 5 dikali 10 pangkat 4. Dan untuk epoch-nya saya ubah menjadi 15, bit size-nya 64, dan verbose-nya 0. Untuk hasilnya, yang 1 dikali 10 pangkat 2 itu memiliki akurasinya yaitu akurasi AUK-nya yaitu 0,9935, dan untuk yang 1 dikali 10 pangkat 3 itu 0,9997, untuk 1 dikali 10 pangkat 4 itu 0,9962, dan untuk 5 dikali 10 pangkat 3 itu 0,9959, dan untuk 5 dikali 10 pangkat 4 itu 0,996631. Jadi pada tahap tuning learning rates ini juga model sengaja dibuat lebih sederhana tanpa batch normalization dan throughput, karena kedua komponen tersebut dapat mengganggu stabilitas analisis. Throughput menambahkan noise pada gradient sehingga menyulitkan evaluasi murni terhadap pengaruh learning rate, sementara batch normalization mengubah skala aktivasi secara dinamis sehingga dapat menyamarkan efek sebenarnya dari nilai learning rates. Selanjutnya yaitu interpretasi model menggunakan permutation feature importance untuk model neural network. Jadi untuk hasilnya itu terlihat bahwa density dan total sulfur dioxide memberikan kontribusi paling besar terhadap kemampuan model dalam membedakan red dan white wine. Jadi ketika kedua fitur ini diacak, nilai AUK model turun cukup signifikan, menunjukkan bahwa struktur fisik dan komposisi kimia dasar merupakan indikator kuat tipe wine. Ini selanjutnya itu kesimpulan akhir. Jadi untuk kesimpulannya yaitu yang pertama untuk kinerja model. Untuk neural network itu akurasinya 0,995, lookout itu 0, untuk lookout-nya 0,998. Jadi neural network ini sangat akurat dan mampu mengenali pola non-linear. Model ini bekerja optimal setelah normalisasi data dan penyesuaian class weight akibat imbalance pada kelas. Untuk random forest, untuk akurasinya 0,993, lookout-nya 0,999, lebih tinggi dibandingkan NN. Jadi random forest ini menunjukkan forma luar biasa tanpa memerlukan normalisasi data. Yang kedua itu kelebihan dan keterbatasan model. Nah, untuk neural network ini, kelebihannya itu yaitu mampu mempelajari pola kompleks dan non-linear, memiliki fleksibilitas tinggi dalam arsitektur dan hyperparameter tuning, sensitivitas terhadap scaling, sehingga bekerja baik setelah pre-processing. Keterbatasannya yaitu membutuhkan waktu training yang lebih lama,
retasibilitas relatif rendah. Selanjutnya random forest, kelebihannya itu sangat kuat pada data tabular, cepat untuk dilatih dan tidak terlalu sensitif, dan stabil walaupun data sedikit berisik. Keterbatasannya cenderung lebih sederhana dalam menangkap interaksi non-linear yang sangat kompleks. Model bisa menjadi besar dalam ukuran memori jika jumlah tree sangat banyak. Jadi itulah untuk presentasi saya. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.